Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa, karena yang luar biasa Yesus ada dalam kehidupan kita, amin. Masih dalam tema yang sama di tahun ini, menjadi bijaksana saudara. Dan di bulan Juni ini kita dibawa untuk kita boleh melakukan firman Allah, yaitu kita mau terus berdoa. Di awal bulan kita sudah berdoa 10 hari ya saudaraku, di sesi malam, di sesi pagi, menantikan janji Bapa digenapi dalam hidup kita. Dan terus berdoa itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Bukan hanya saat kita butuh saja, tetapi tindakan berdoa menjadi salah satu sikap. Yang pertama menjadi kita bijaksana, yang kedua adalah sikap pribadi orang yang bijaksana. Dia akan memulai segala sesuatu dengan doa. Dan sore hari ini tema firman Tuhan, saya beri judul, sama-sama baca judulnya 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Dan ayat yang saya ambil sesuai dengan judul. Kita baca lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Saudaraku dalam kasih Tuhan, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan kepada jemaat di Tesalonika. Ini merupakan surat tertua saudaraku. Walaupun susunan suratnya dia setelah Injil ya. Ada Roma, ada Korintus, ya ada Galatia, Efesus. Tesalonika ini surat yang paling tua. Dan dia memberi nasihat saudaraku kepada jemaat. Sebuah kota yang penting di Makedonia. Dan sekarang itu adalah daerah Yunani. Dan ini merupakan surat perjanjian baru dengan isinya suatu semangat kasih. Untuk apa? Untuk jemaat tidak menyerah. Untuk jemaat untuk tetap tekun mencari Tuhan. Bahkan di dalam surat 1 Tesalonika ini pengharapan ekskatologi. Artinya apa? Pengharapan kita akan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Perhatikan slide selanjutnya, saya menulis untuk kita ketahui bahwa tema utamanya supaya apa? Ada keteguhan iman dalam penderitaan. Jadi nggak langsung tetaplah berdoa. Kalau tulislah tetap berdoa, tentunya Paulus rindu, firman Tuhan rindu, ada keteguhan iman di dalam penderitaan. Di zaman itu, murid-murid Yesus mengalami penderitaan. Dan di dalam surat Paulus, menjelang kedatangan Tuhan, juga akan alami penderitaan. Mungkin hari ini kita gereja akhir zaman ini tidak terlihat penderitaan aniaya. Tetapi ada penderitaan di mana kita berdiri dalam kebenaran. Tetapi kita harus memiliki iman yang teguh. Selanjutnya tema ini juga mengandung tentang kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu Allah itu mengasihi kita. Allah terima kita ada apa adanya. Tetapi ketika kita menjadi milik Allah, Allah tidak mau kita ada di titik apa adanya. Dia mau kita menjaga kekudusan sebagai bukti kasih kita kepada Dia setiap hari. Bahkan dalam surat Tesalonika ini ada pengharapan akan apa? Kedatangan Tuhan. Seberapa kita rindu Tuhan datang, katakan amin. Harus memiliki kerinduan. Saya dulu sekolah minggu dengar lagu Kapan Yesus Kembali. Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Ketika kita punya kerinduan Tuhan, kapan Engkau datang? Penderitaan kami hadapi, ujian di tengah masalah kami harus jalani. Dunia semakin jahat, miliki kerinduan sehingga apa? Kita sadar dan membenah diri kita menjadi pribadi yang terus Tuhan rindukan dalam hidup kita. Amin. Nah, pasal 5 ini saudaraku, slide selanjutnya. Pasal 5 ini secara khusus bukan hanya tetap berdoa. Kalau saudara baca di akhir pasal ini, ya Paulus memberi nasihat. Hormati hamba-hamba Tuhan. Mereka yang sudah membawa engkau dalam kebenaran. Memberi makan roti kebenaran. Membawa engkau kepada pribadi Yesus. Memberi pertumbuhan. Bahkan nasihat selanjutnya, hiduplah berdamai kepada semua orang.
Karena itu yang diinginkan Tuhan kepada semua orang. Tegur dengan kasih bagi mereka yang hidup tidak tertib. Ya, teguran itu kami selalu diajarkan, tidak menegur di muka umum, dipanggil empat mata, dinasehati bagi mereka yang tidak tertib hidupnya. Ya, selanjutnya ada nasihat apa lagi? Menghibur yang tawar hati. Halo yang tawar hati, katakan amin. Ada, saudara. Nah, bagi kita yang kuat, kita dinasehatkan menjelang kedatangan Tuhan ini. Kita saling menghibur mereka yang tawar hati, yang semangatnya patah. Ya, seperti tulang-tulang kering yang tidak berdaya menghadapi kedatangan Tuhan. Tetapi diberi semangat, diberi penghiburan. Membela ya saudaraku. Mereka yang lemah, sabar akan semua orang. Dan ini yang sangat sulit. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi usahakan yang baik. Ini nasihat. Dunia jahat semakin jahat. Ada orang bilang dunia edan, kita harus ikut edan. Kalau kita nggak edan, kita pasti nggak makan. Itu dunia motonya. Tetapi kita seharusnya berbuat baik. Selanjutnya saudaraku, nasihatnya slide selanjutnya bersukacita senantiasa. Dan yang akan kita bahas apa? Yang warna merah, tetaplah berdoa. Jadi nggak ujuk-ujuk kata orang, tetaplah berdoa. Ada nasihat, bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan padamkan roh, hai engkau yang sudah penuh Roh Kudus. Hai engkau yang sudah berbahasa roh. Jangan hanya berhenti puas ketika engkau menangis. Ketika engkau berbahasa roh. Ketika engkau manifestasi dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi jaga roh itu jangan sampai padam. Jangan anggap remeh nubuat. Ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Dan jauhilah segala kejahatan. Tetapi kita tidak bahas semua nasihat ini. Yang kita bahas ada perintah yang sangat singkat. Padat. Tetapi mengandung arti yang sudah berulang-ulang kita sebut. Dari judulnya. Dari ayatnya. Saya kutip lagi. Apa katakan? Tetaplah berdoa. Berikut mengapa kita harus tetap berdoa. Karena berdoa bukan sekedar hanya perintah. Tetapi berdoa melainkan kebutuhan. Saya baca lagi. Dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa Yunani mengandung arti berdoalah terus menerus. Berdoalah tanpa jeda. Berdoalah tanpa henti. Pak, emang kami gak kerja? Emang kami gak tidur? Emang kami gak bisa fellowship dengan keluarga? Berdoa tidak henti maksudnya apa? Nah saudaraku, berdoa dengan tidak henti, berdoa dengan tanpa jeda, berdoa terus menerus, sesuatu yang harus menjadi kebutuhan. Saya mau tanya, kecuali yang puasa, hari ini siapa yang gak makan, yang gak minum? Bukankah itu sesuatu asupan yang menjadi kebutuhan, betul? Makan itu kebutuhan untuk jasmani kita. Siapa yang gak pengen healing? Ayo, halo yang capek kerja. 1 tahun gajinya 365 tanpa healing, tanpa jalan-jalan. Itu suatu kebutuhan. Tetapi ada kebutuhan yang paling mendalam yang dikatakan berdoa terus menerus. Ini gambaran sesuatu yang harus dilakukan menjadi kebutuhan menjelang kedatangan Tuhan. Saya mau nanya kepada jemaat yang sore hari ini. Pernahkah saudara suatu hari berbicara ngobrol tentang masalah saudara yang begitu berat kepada seseorang, kepada hamba Tuhan, kepada teman. Lalu dia berkata, ya udahlah berdoa. Ketika saudara mendengar hal ini, mungkin saudara panas hati. Mungkin saudara pengen sesuatu hal yang seperti jampi-jampi kah, sesuatu hal yang harus dilakukan dengan instan supaya saya keluar dari masalah. Kok jawabannya berdoa? Saudaraku, sesungguhnya berdoa adalah suatu kebutuhan. Karena itu adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Jadi kalau ada orang yang menasihati,
tetap berdoa. Renungkan ini. Terus menerus artinya suatu kebutuhan. Doa seringkali saudaraku tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa memberikan kita kekuatan menghadapi masalah itu. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara berdoa badainya gak berhenti. Masalahnya gak selesai. Tetapi dengan berdoa itu saudaraku, kita tetap kuat menghadapi masalah. Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan salib. Tuhan Yesus tetap menderita. Tetapi berkat doa yang dia terus naikkan. Bahkan menjelang kematiannya sebelum dia ditangkap. Dia tetap berdoa saudaraku. Dan dia menghadapi penderitaan. Dengan keteguhan hati. Dengan penyerahan total kepada Allah Bapa. Kalau diibarat kata saudaraku. Kita ini sedang berjalan. Lalu di depan kita ada gunung yang besar. Kita berdoa. Kita sedang berjalan. Lalu ada tantangan yang besar. Kita berdoa. Perhatikan saya menulis seperti ini. Doa seringkali tidak membuat gunung atau masalah lari dari hadapan kita. Tetapi doa dapat memberikan kita kekuatan untuk mendaki gunung itu. Makanya dikatakan terus menerus. Karena itu suatu kebutuhan. Saya jelaskan beberapa ayat yang menjadi keteladanan yang harus kita ikuti dari Yesus. Yesus selalu berdoa. Yang pertama saat dibaptis. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Semua jawab, terbukalah. Bukankah ini suatu kebutuhan? Saudara rindu sorga bekerja. Saudara rindu lawatan Allah bekerja. Saudara rindu sesuatu terjadi. Yesus lakukan doa ketika dia dibaptis. Setelah dia dibaptis dia berdoa, langit dikatakan firman Tuhan terbuka. Adakah yang sulit bagi Allah? Adalah perkara yang mustahil? Bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Ketika engkau berdoa seperti Yesus berdoa, langit terbuka. Bahkan Roh Kudus mengurapi dia. Ada seperti burung merpati mengurapi Yesus. Teladan selanjutnya, Yesus sering berdoa di tempat sembunyi. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Suatu teladan yang harus kita ikuti. Pagi-pagi benar Yesus mencari waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Bapanya. Yesus Tuhan. Tetapi dengan tubuh jasmani. Dia harus melakukan misi penyelamatan. Dia terbungkus dengan tubuh yang terbatas, tubuh jasmani. Dan dia terhubung dengan Bapanya. Dan itu dia lakukan saudaraku di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Dia beri waktu yang khusus karena doa adalah suatu kebutuhan terus menerus. Selanjutnya Yesus semalam-malam berdoa sebelum memilih murid-muridnya. Lukas 6 ayat 12 sampai 13 saya akan bacakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan dikatakan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya. Lalu semua jemaat katakan, memilih dari antara mereka 2. Sebelum mengambil keputusan, kebutuhan kita adalah berdoa. Sebelum mengambil tindakan, sebelum melangkah, berdoa. Bahkan dikatakan dia bergumul semalam-malaman. Ya promo sedikit. Minggu ini ada doa 24 jam. Bagi saudara yang kemah ada jadwalnya. Saudara yang belum ikut kemah ambil bagian mulai hari Kamis jam 6 sore sampai hari Jumat jam 6 sore ditutup dengan doa bersama.
semalam-malaman secara berantai 24 jam. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan bekerja di GPDI Mahanaim melalui doa. Tetaplah berdoa terus menerus. Itu tanda kita membutuhkan Tuhan. Selanjutnya, sebelum memberi makan 5.000 orang, dicatat Yohanes 6:11, Matius 14 ayat 19 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu dan setelah mengucap syukur, saudaraku, ia membagi-bagikannya. Ada doa pengucapan syukur, mujizat terjadi. Ganti doa saudara. Dari doa mengeluh, dari doa bersungut, dari doa-doa yang hanya sekedar meminta-meminta. Ganti dengan doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Walaupun kondisi yang sulit, aku tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, aku tetap memuliakan Engkau di kondisi tubuh yang sangat lelah. Terpujilah Tuhan, aku masih bersyukur kepada Engkau. Sekalipun ada banyak keringat yang aku teteskan, air mata yang aku keluarkan. Tetapi hasil yang kudapat hari ini hanya beberapa saja. Ada ucapan syukur, mujizat itu akan mengalir memulihkan hatimu, memulihkan jiwamu. Bahkan membuka berkat Tuhan bagi kehidupanmu. Terus berdoa, amin. Selanjutnya saat mengadakan perjamuan kudus, ada persekutuan di situ. Doa syukur adalah momen yang sangat penting ketika kita bersekutu. Di dalam Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, dikatakan apa? Mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu dibagikan kepada murid-muridnya. Jadi dalam persekutuan naikkan doa ucapan syukurmu. Ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, naikkan ucapan syukurmu. Karena Yesus sudah memberi dirinya buat saya dan saudara. Mati di atas kayu salib. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, dia akan hidup. Bukankah ini yang Tuhan mau? Terus menerus kita selalu berdoa. Bahkan di taman Getsemani, Matius 26, 3, 6, 44, Markus 14, Lukas 22. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ada hari-hari ini bergumul berat. Yesus menanggung dosa dunia, menanggung semua kutuk, menanggung semua sakit penyakit. Bahkan firman katakan, aku telah mengalahkan dunia. Semua bentuk dosa, semua bentuk kutuk, Yesus tanggung. Dan dia berdoa dengan penuh pergumulan. Saat kita menghadapi pergumulan, bahkan pergumulan berat sekalipun, berhenti untuk saudara menjerit kepada manusia. Manusia punya batas. Secara jiwa mungkin engkau merasa lega karena unek-unekmu, karena pergumulanmu engkau sudah sharingkan ke semua orang, kepada orang yang engkau percayai. Tetapi kalau pergumulan itu berat, ya saudaraku, pergumulan itu menekan engkau. Bahkan sampai meneteskan air mata pun saudaraku tidak bisa keluar lagi karena sudah sering menangis. Tetapi dengan penuh pergumulan dan penyerahan, Yesus dikatakan dia berdoa. Berdoalah. Haleluya. Bahkan yang terakhir, di atas kayu salib. Dalam kondisi nyawa yang harus diserahkan, penderitaan puncak yang tidak pernah dialami oleh orang lain, hanya Yesus. Penderitaannya sempurna buat saya dan saudara, tetapi dia masih berdoa. Bahkan dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Pernah saudara berdoa, ampunilah mereka? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bapa memalingkan muka karena dosa yang harusnya dia tanggungkan itu saudaraku.
Dan dia berdoa di atas kayu salib. Dan yang terakhir lagi saudaraku, doa imam besar. Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes 17 penuh dengan doa. Dia doa untuk dirinya sendiri, dia doa untuk murid-muridnya, dia doa untuk semua orang percaya. Jadi poin yang pertama ini, tangkap kalimat tetaplah berdoa. Artinya apa? Jadikan doa adalah kebutuhan setiap orang percaya. Amin. Tetaplah berdoa menjelang kedatangan Tuhan. Hal yang tiba-tiba akan datang dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketika kita jadikan doa kebutuhan hidup setiap hari, maka saya percaya ada kekuatan, ada pertolongan dalam kita menghadapinya. Haleluya. Tetaplah berdoa. Yang kedua, tetaplah berdoa karena dengan doa membentuk hubungan yang hidup. Saya tadi pagi diberkati sekali di ibadah raya yang kedua, saudaraku. Ibadah raya 1 saya di sekolah minggu, jadi saya tidak mendengar. Di ibadah 2 dikatakan apa? Doa itu membentuk hubungan yang hidup, bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar komunikasi. Kalau saudara hanya sekedar komunikasi, Ayub 1, Bapak Wakil Gembala katakan, iblis pun berkomunikasi dengan Allah. Apa bedanya kita dengan iblis? Berkomunikasi. Ketika ada orang kerasukan dengan roh, legion, ribuan iblis dalam satu orang, iblis itu berkata kepada Yesus, penghakiman belum tiba. Lemparkan kami kepada babi-babi. Iblis pun berkomunikasi. Tetapi doa bukan sekedar komunikasi ritual belaka. Tetapi doa membentuk hubungan yang hidup, bukan sekedar ritual. Ayat yang sama, saya berharap saudara nggak bosan dengan ayat ini. Tetaplah berdoa. Saya ulang lagi dalam bahasa Yunani. Terus menerus, tanpa jeda, tanpa henti. Bukan berarti kita harus berdoa setiap detik, tetapi memiliki sikap hati. Perhatikan ini, sikap hati yang selalu terhubung dengan Tuhan dalam setiap situasi. Dahsyat ya. Jadi bukan hanya sekedar komunikasi, bukan hanya sekedar kegiatan agamawi, bukan sekedar ritual-ritual biasa, tetapi suatu bentuk hubungan yang hidup antara saya, antara saudara dengan Tuhan. Pertanyaannya, seberapa kita dekat dengan Tuhan? Seberapa kita dekat dengan Tuhan? Perhatikan di sini, kalimat tetap berdoa atau tetap mengandung arti terus menerus, tanpa jeda, tanpa henti setiap waktu. Tidak tahukah saudara yang Tuhan mau di dalam doa kita ada jalinan hubungan yang terus menerus, hubungan vertikal. Ya, dari bumi ini terhubung dengan sorga. Sekalipun dikatakan langit itu ada 3 tingkat. Sekalipun ada atmosfer, bahkan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis yang menghalangi, yang membentengi untuk doa tidak tembus. Tetapi melalui doa di dalam Yesus, saudaraku, ini kita dapat menjalin hubungan sama Bapa kita di sorga. Dahsyat kan? Tidak ada lagi yang membentengi, tidak ada lagi yang membatasi. Karena apa? Doa itu membentuk hubungan kita dengan Bapa. Tuhan mau di dalam doa ada jalinan yang terus. Bukan hanya aku butuh, aku baru datang. Aku perlu, aku baru datang. Mendesak, aku baru datang. Tetapi terus menerus ada keintiman yang dekat. Saudaraku dalam kasih Tuhan, banyak orang melihat doa hanya sebatas tugas rohani. Halo pelayan-pelayan.
Jangan jadikan doa itu kewajiban. Tetapi jadikanlah doa itu kebutuhanmu. Sehingga apa? Sehingga bukan sebagai tugas rohani yang harus dijalani. Doa pagi, doa pagi. Doa makan, doa makan. Doa raya, doa raya. Doa tidur, doa tidur. Tetapi sebenarnya doa bukan sekedar formal atau kewajiban biasa. Tetapi cara kita hidup. Itu tadi terhubung. Cara, sekali lagi, cara kita hidup bersama siapa? Karena tetap berdoa terus menerus. Bukankah ini cara yang Tuhan mau untuk kita terhubung? Amin. Jadi bukan hanya engkau berduka baru engkau terhubung. Tunggu signalnya baik baru terhubung, dalam artian kondisi baik. Tunggu koneksinya buruk baru cari. Cari signal, ayo keluar dari zona nyaman, cari signal, jangan-jangan signalnya ada di sana. Tetapi teruslah terhubung karena doa cara hidup bersama Tuhan setiap hari. Saya menulisnya begini, jika doa hanya jadi kebiasaan kosong, maka relasi kita dengan Tuhan akan terasa hambar dan jauh. Tetapi jika doa lahir, ini tadi siang dikatakan, lahir dari kerinduan hati, maka hubungan kita menjadi hidup. Ini yang dimau Tuhan. Bayangkan Rasul Paulus jelaskan, hubungan kita itu seperti suami dan istri. Hai suami-suami, hai istri-istri. Karena hubungan suami istri adalah hubungan gereja dengan Kristus. Dan tetaplah berdoa, Tuhan rindu terus menerus. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu di hatimu. Itu yang dirindukan Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Jadikan ini bentuk hubungan yang hidup. Ketika doa yang tulus dan rutin membangun keintiman rohani, saya percaya seiring waktu, perhatikan di sini, seiring waktu slide selanjutnya, ketika doa yang tulus saudara naikkan, ya dengan membangun keintiman seiring waktu, doa kita berubah. Maksudnya apa? Dari sekedar permintaan menjadi apa? Yes. Menjadi penyembahan. Saudara bukan minta-minta terus. Tadi siang saya diberkati, diingatkan lagi khotbah beberapa waktu yang lalu. Doa Bapa kami itu gambaran penyembahan di awal. Bapa kami yang di sorga. Itu penyembahan. Terkadang kita kebalik. Kita minta dulu. Ya, bahkan kita tulis dari A sampai Z, dari 1 sampai 1000 permohonan. Tanpa kita menyembah. Tetapi ketika kita lahir hubungan dari hati yang dalam, maka saya percaya doa kita berubah dari sekedar permintaan menjadi penyembahan. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak hanya berbicara tentang masalah kepada Tuhan. Kadang masalah terus kita ceritakan. Betul atau betul? Atau katanya gitu ya. Bukan betul atau. Saudaraku, ini manusia. Tetapi saat kita bangun doa yang tulus, kita tidak hanya berbicara tentang masalah, tetapi juga kita menikmati hadiratnya. Haleluya. Itulah doa terus menerus, menikmati hadiratnya dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Kita doa dengan tulus, membangun keintiman rohani. Kita mulai sering mendengar suara Tuhan, bukan hanya berbicara. Saya kalau pernah melihat masa-masa saya tidak mengerti, memahami tentang doa. Saya ngomong terus saudara, berbicara terus. Ya, nggak salah kita berbicara sama Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar hanya kita yang berbicara. Tetapi kita izinkan Tuhan berbicara. Melalui apa? Firman-Nya. Ada di sini suka berdoa, nggak suka baca firman?
Atau ada yang suka baca firman tapi nggak suka berdoa. Firman Allah adalah suara isi hati Allah. Kita akan lebih mendengar suara Tuhan. Kita tidak egois. Kita minta Tuhan itu menjadi konselor yang hanya dengar nih Tuhan, dengar nih Tuhan, dengar ini Tuhan. Izinkan Tuhan di dalam doa yang terhubung itu untuk Tuhan berbicara dan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Amin. Bahkan dalam Matius 6, perhatikan ayat ini. Matius 6 ayat 6, Yesus memberi nasihat, tetapi, saya senang baca sama-sama saja ya ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Yesus mengajarkan doa ini. Karena apa? Yesus melihat pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama, tua-tua agama Yahudi, orang-orang Farisi, mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka berdoa di pasar-pasar, mereka berdoa di lorong-lorong, mereka berdoa untuk menyampaikan pembenaran mereka, membandingkan dengan manusia yang berdosa lainnya. Mereka berdoa dengan penuh kemunafikan. Tetapi Yesus memberi nasihat untuk apa? Masuklah ke dalam kamarmu. Doa yang sejati tidak butuh panggung. Artinya apa? Tidak butuh dilihat, tidak butuh pujian, tidak butuh penghormatan. Tetapi doa yang sejati membutuhkan keheningan dan kerendahan hati untuk kita terhubung dengan Tuhan. Jangan sampai kayak orang Farisi, saudara. Mereka berkomunikasi dengan Allah, tetapi tidak ada hubungan. Mereka terlihat dengan jubah mereka yang megah. Ada jubah yang hitam, ada topi, ada ikatan-ikatan, ada lentera-lentera, ada pernak-pernik yang mereka pakai. Supaya apa? Mereka disegani, mereka ditakuti, mereka dihormati, mereka dipuji. Seperti mereka kudus, lebih kudus dari yang lain. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Doa yang Tuhan mau, saudaraku, adalah doa yang sejati. Tetaplah berdoa. Dikatakan di situ, tetaplah doa. Doa bukan hanya rutinitas, tetapi relasi yang hidup antara kita dan Allah. Bukan soal jumlah kata-kata. Tadi pagi Bapak Pendeta Hani di doa tutup ingatkan ya, ada orang aku gak bisa berdoa. Tapi ketika dia disuruh tutup mata, ungkapkan dari hati, ternyata doanya begitu indah. Saudaraku gak usah sibuk, saya harus tulis apa ya yang indah-indah. Saya tulis apa ya supaya doa saya yang panjang sekali. Saudaraku, bukan soal jumlah kata-kata, tapi kedalaman hati saudara. Bukan soal aturan-aturan, tapi kasih. Ya, 1 Yohanes 4 tadi siang disinggung, kita sudah dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Dia, biarlah ada kasih yang mengalir dari hati kita untuk terhubung dengan Bapa. Yang terakhir, mengapa kita tetap berdoa? Karena doa menumbuhkan pengharapan, iman, dan kasih. Saya ulang sedikit tentang latar belakang 1 Timotius. Ada banyak kejadian-kejadian, bahkan penderitaan yang akan datang di akhir zaman. Tetapi orang yang terus menerus, saya ulang lagi di situ, berdoa terus menerus tanpa jeda. Ketika kita berdoa, sebenarnya itu sedang menumbuhkan imanmu. Ketika kita berdoa, kita sedang menumbuhkan harapan kita, menumbuhkan kasih kita kepada Dia. Coba di Lukas 18, Lukas 18 ayat 1, sebenarnya beberapa ayat, nanti saya hanya ceritakan atau beberapa baca ayat nanti. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka.
Untuk apa? Jemaat katakan, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak bosan. Tetap berdoa dengan tidak jemu. Tadi Rasul Paulus dalam tuntunan Roh Kudus memberi nasihat tetap berdoa. Ini Yesus sendiri sampaikan kepada murid-murid, kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa maksud Tuhan dengan perumpamaan pasal 18 ini, saudaraku? Ternyata di pasal 17, saudaraku, akan ada di akhir zaman penyesatan, kejahatan merajalela, nabi palsu. Ya, saudaraku, ada orang yang imannya mulai goyah, ada orang sudah tidak setia, hamba-hamba akan diuji, ada kurangnya kasih, ada kurangnya ucapan syukur. Ya, digambarkan 10 orang kusta di pasal 17. Ada orang yang tidak memuliakan Allah. Bahkan ada tanda-tanda terjadi di kedatangan Tuhan. Tetapi perhatikan ini, Yesus meminta dalam pasal 18 untuk tetap berdoa. Sebab ketika mereka berdoa, di dalam doa pengharapan mereka dibangkitkan. 1 Petrus, ada orang-orang melemahkan iman orang percaya. Kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Kamu bilang Yesus datang, Yesus nggak datang-datang. Sehingga orang-orang ini melemahkan iman dan ada orang-orang percaya mulai bergeser. Tidak lagi menanti kedatangan Tuhan dengan menjaga kekudusan, dengan kesetiaan. Tetapi ketika kita tetaplah berdoa, seharusnya di dalam penantian itu dikatakan pengharapan kita dibangkitkan. Seorang janda dikatakan di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima dari Lukas 18. Dikatakan begini. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 5. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dengan tetap berdoa, harapan kita dibangkitkan. Janda ini seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dibela, untuk dapat kemenangan atas haknya. Tetapi dengan dia tidak jemu-jemu. Yesus gambarkan perumpamaan ini dengan tidak bosan berdoa. Maka Tuhan bangkitkan harapanmu. Amin. Ada yang putus asa hari-hari ini? Perumpamaan yang Yesus katakan seperti janda ini. Dia datang kepada hakim. Belalah aku. Dan dia datang, dia punya harapan. Bahwa suatu hari kelak dia dapat pembelaan. Dia dapat haknya. Dia dapat pertolongan. Dia dapat mujizat. Itulah harapan yang ditumbuhkan bagi mereka yang mau tekun berdoa. Amin. Selanjutnya, mengapa Yesus menyuruh mereka tetap berdoa dan tidak jemu-jemu? Di dalam doa iman kita bertumbuh. Ayat 3 dan ayat 4 tadi kita baca lagi. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu apa? Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat 4. Saya garis tebalin di situ. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Hakim itu berkata, aku akan membela dia. Saudaraku, ada kalimat yang saya tekankan. Beberapa waktu lamanya. Terkadang berdoa, ya saudaraku, memproses. Memproses apa? Membuat iman kita untuk terus bertumbuh. Jangan pernah kecewa ketika doamu belum dijawab. Jangan pernah kecewa ketika dalam pergumulan seakan-akan Tuhan berdiam. Tetapi milikilah kesadaran ketika engkau tetap berdoa, disitulah imanmu bertumbuh. Amin. Terkadang apa artinya sebuah mujizat kalau iman kita tidak bertumbuh? Tetapi dalam penantianmu, dalam pergumulan, dalam penantianmu terus berdoa,
disitulah imanmu bertumbuh. Jadi tetaplah berdoa, iman kita bertumbuh, amin. Dan yang terakhir, di dalam doa kasih kita akan bertumbuh. Nah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang melalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kalau di Sumatera sana, saudaraku, terkenal namanya warung makan apa? Di Lampung ya. Ya, Sumatera. Siang malam. Siang ada, malam ada warungnya, saudaraku. Rumah makan. Nah, maksudnya apa begini, saudaraku? Orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya akan dibenarkan, akan dibela. Yaitu bagi mereka yang siang malam berseru. Secara pikiran logika, berseru siang malam capek enggak, saudara? Saudara capek enggak? Siang malam berseru. Doa 24 jam, saudara enggak usah rantai. Dari jam 6 saudara berdoa, sampai jam 6 capek enggak? Tetapi maksudnya, saudaraku, di dalam tetaplah berdoa, Tuhan senang dan sedang melihat seberapa besar kasih kita untuk mencari Dia, untuk berseru kepada Dia terus menerus. Saya percaya dengan kita tekun berdoa, kasih saudara semakin bertambah, amin. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kadang kasih kita terbatas. Tetapi dengan penantian di dalam doa, dengan tekun dalam doa, saya percaya kasih kita kepada Dia dalam penantian semakin bertambah. Dan dikatakan kita akan dibenarkan dan kita akan memperoleh jawaban. Saat doamu belum dijawab, teruslah berdoa. Kesimpulannya, saya mengundang pemain musik. Kesimpulannya yang pertama, langsung saja, tetaplah berdoa. Sebab dengan terus menerus berdoa, kita menjadikan doa suatu kebutuhan. Dan dengan berdoa kita menyatakan bahwa kita butuh Tuhan. Seberapa kita yang butuh Tuhan, katakan amin. Terus berdoa, amin. Tetap berdoa, haleluya. Kita butuh Tuhan. Langit terbuka di tempat yang sunyi. Saat melangkah kita berdoa, kita butuh Tuhan. Kesimpulan yang kedua, tetaplah berdoa sebab dengan terus berdoa kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar komunikasi ataupun ritual belaka. Saya percaya seorang ayah dan anak akan semakin dekat. Dan ketika semakin dekat, maka segala sesuatu isi hati anak itu, dia tidak sungkan, tidak ada pembatas untuk dia tetap menyampaikannya kepada ayahnya. Bahkan dia merasa begitu nyaman dekat ayahnya. Karena apa? Dia merasa terlindungi. Dia merasa begitu damai dan tenang. Itu yang diinginkan Allah di dalam doa. Yang terakhir, tetaplah berdoa. Sebab dengan terus berdoa, sekalipun belum ada jawaban, tetapi melalui doa, sesungguhnya kita sedang diproses. Untuk apa? Menumbuhkan harapan kita. Bangkit harapanmu. Menumbuhkan iman kita. Sekalipun puluhan tahun belum dijawab, Tuhan ingin melihat seberapa murni imanmu. Bukan berarti Tuhan tidak segera memulihkan Ayub. Saudara jangan hanya baca pasal 1, pasal 2, sampai pasal 42 baru ada pemulihan. Ada banyak proses yang Ayub harus hadapi. Tetapi dalam proses itu Tuhan melihat imannya. Sekalipun ia menguji aku akan timbul seperti iman. Kalau aku datang, kata Tuhan, ke bumi ini, adakah iman di bumi? Izinkan Tuhan bekerja di dalam doamu untuk menumbuhkan imanmu. Bahkan yang terakhir, menumbuhkan kasihmu kepada Dia.